Sawietur warenyem borgu dewa sidiamahi diwayona paracu dayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalanku Niranjan Niruya Kalku Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Apa sambawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Rombongan Presiden Jokowi terjebak kemacetan saat hendak berlibur ke Taman Safari Cisarua Bogor.
Di tengah status awas Gunung Agung, warga Desa Duda Timur Karangasem menggelar lomba tarik tambang lumpur. Serunya melihat lumba-lumba di pantai Lovina, Bali. Di hari Natal, ribuan santam melakukan surfing. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini selama 1 jam kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, sejak minggu kemarin kawasan menuju puncak ini sudah padat. Bahkan rombongan Presiden Joko Widodo juga sempat terjebak kemacetan di sana. Dan kemarin itu Presiden bersama keluarga berlibur ke Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, saat mau kembali ke arah Jakarta, terjebak macet. Mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru, Presiden Joko Widodo dan keluarga minggu kemarin berkunjung ke Taman Safari Cisarua, Bogor. Dari rekaman CCTV, rombongan kendaraan Presiden melintas masuk ke dalam area gerbang tiket. Selama 2 jam, rombongan keluarga Presiden Jokowi menikmati keindahan Taman Safari. Rombongan juga sesekali berhenti untuk memberi makan satwa yang mendekati kendaraan. Sayangnya keluarga Presiden tak sempat meluangkan waktu turun kendaraan untuk menikmati wahana rekreasi permainan lainnya. Terus saya pas baru nyampe kan, ada rombongan gitu kan. Papasan? Cuma lewat doang. Terus? Mobil aja sih. Dadah-dadah nggak? Dadah sih. Oh dadah-dadah. Dia ngeluarin tangannya? Iya. Terus? Tangan sambil senyum. Oh sambil senyum juga. Selewat sih paling berapa detik. Saat pulang, rombongan Presiden harus terjebak kemacetan di jalur wisata puncak. Banyaknya kendaraan di kawasan wisata ini terpaksa rombongan Presiden harus bermacet-macetan selama hampir 1 jam. Ini karena sistem satu arah yang diberlakukan polisi lebih panjang untuk memperlancar arus kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. Di hari Natal, keluarga para tahanan berkunjung ke rumah tahanan KPK, tak terkecuali anak dan istri Setia Novanto. Senin pagi, keluarga dari tersangka dan terdakwa kasus korupsi kunjungi rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur. Salah satu keluarga yang datang ke rumah tahanan KPK ini adalah keluarga terdakwa kasus mega korupsi EKTP Setia Novanto. Selain istri Setia Novanto, Desti Astriani Tagor, berkunjung juga anaknya Dwina Mikael dan Reza Herwindo. Mereka datang dengan busana santai tanpa bersedia berkomentar. Keluarga Setnov ini meninggalkan rutan KPK pada Senin siang saat waktu kunjungan berakhir. Ya, ibadah misa Natal dirayakan umat Kristiani di berbagai daerah dengan berbagai cara. Selain hikmat, sejumlah kegiatan juga meriah. Nah, seperti di Semarang dan Bali ada tema khusus dengan pakaian adat daerah masing-masing. Sedangkan di Jakarta, di Gereja Immanuel ada tradisi yang terus dipertahankan, yaitu ibadah dengan berbahasa Belanda. Ya, bahasa Belanda. Khotbah dan seluruh kegiatan ibadah Natal di GPIB Immanuel menggunakan bahasa Belanda. Tradisi ini dipertahankan selama 187 tahun untuk mengingat sejarah asal-muasal Gereja Immanuel. Digelar sekali hanya jam 10, para jemaat yang datang kebanyakan merupakan warga Belanda asli dan juga keturunan Belanda. Di jam-jam lain, misa Natal di Gereja Immanuel juga menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Suasana kebersamaan dalam keragaman tetap terjaga meski para jemaat datang dari beragam tempat dan negara. Di kota Semarang, pemandangan unik ada di Gereja Katolik Santa Maria Fatima, Banyumanik. Rayakan Natal pada Senin pagi, nuansa tradisi pewayangan begitu kental. Unsur tradisi melebur apik dalam tampilan panggung berlatar gunungan wayang. Ada pula gua Natal 2 dimensi yang dibentuk menyerupai panggung pewayangan. Lengkap dengan kelir atau layar, gamelan, dan juga dengan tokoh wayang.
Sesekali tokoh-tokoh ini pun dimainkan oleh Romo saat khutbah berlangsung. Tak hanya petugas dan panitia, para jemaat juga ikut meriahkan suasana dengan memakai baju Jawa pula. Oh ya, senang sekali, bersemangat. Satu keluarga mulai dandan tadi jam 5.30, terus sampai selesai baru kali ini Mbak, pakai adat Jawa. Nah, semoga negara kita damai. Kentalnya budaya Jawa pada perayaan Natal tahun ini diharapkan mampu mengingatkan kembali masyarakat untuk menjaga toleransi dan persatuan. Rangkaian ibadah Natal juga khidmat dilakukan Jemaat Gereja Protestan Bukit Doa di Komplek Rumah Ibadah Puja Mandala. Tak hanya itu, ibadah Natal pagi ini juga lebih semarak dan beragam karena para jemaat berpakaian adat sesuai masing-masing daerah. Mereka juga menampilkan tarian maupun lagu adat masing-masing seperti penampilan jemaat asal NTT dan Sulawesi ini nih. Dihadiri sebanyak hampir 1.000 jemaat, pelaksanaan misa Natal berlangsung khidmat dan membahagiakan umat. Rutin dilakukan setiap tahun, tema yang diangkat berbeda-beda. Tahun ini temanya adalah Nuansa Nusantara. Dengan tema ini diharapkan para jemaat senantiasa menjunjung tinggi keberagaman. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita ikuti serunya para anjing yang saling bertukar kado di momen Hari Raya Natal. Jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmati
Indonesia. Ting, ting, ting. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di Net. Nah, kalau di hari Natal, momen yang ditunggu-tunggu biasanya saat tukaran kado. Betul nggak? Tapi kali ini ada yang unik. Yang tukaran kado bukan hanya manusia, tapi justru anjing-anjing peliharaan yang tergabung dalam komunitas Jakarta Dog Lover. Biasanya nih tukar kado ini dilakukan ketika memperingati hari-hari besar seperti ulang tahun atau acara-acara pesta. Tapi kali ini ada yang beda nih karena tukar kadonya tidak dilakukan oleh manusia, tetapi oleh peliharaan nih, salah satunya anjing. Mau tahu keseruannya seperti apa dan apa aja sih kado-kadonya? Langsung aja yuk ikutin saya. Yap, momen Natal tahun ini dirayakan para pecinta anjing yang tergabung dalam Jakarta Dog Lovers atau GDL. Nah, akhir pekan kemarin mereka adakan tukar kado. Eits, bukan untuk para pemiliknya ya, tapi kado untuk anjing-anjing lucu ini. Lokasinya di Taman Kodok, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Satu persatu anjing-anjing ini mengambil kado yang telah diacak. Agar nggak ada yang iri, harga tiap kadonya dipatok 25 sampai 30 ribu aja kok. Nah, kira-kira apa ya isinya? Tak hanya tukar kado, lomba makan untuk anjing pun digelar. Seru dan bikin gemes. Ada anjing yang nggak mau makan, tapi ada juga yang doyan banget. Soalnya tadi udah tukar kado dan dompetnya ini bisa digunain buat minumannya juga ya. Kenapa sih anjingnya diikutin acara gathering seperti ini Mas? Senang aja, rame, ketemu teman-teman, dia juga ketemu teman-temannya mereka kan. Main-main, sambil jalan-jalan. Oh ya, biar nggak stres juga kan? Iya. Ya, jadi sebenarnya penting banget nih khususnya untuk bagi pemilik-pemilik hewan peliharaan juga untuk mengajak peliharaannya juga bersosialisasi ya Mas ya, supaya nggak stres, karena kalau di rumah juga kan stres kan ya. Selain semarakan Natal, acara ini sekaligus mempersatukan seluruh pemilik hewan peliharaan anjing yang berlokasi di Jakarta. Sejauh ini komunitas Jakarta Dog Lovers sudah punya 161 anggota aktif dan ribuan anggota di jejaring sosial Facebook. Azahra Reza Anindita melaporkan untuk NET. Ada kabar baik dari Gaza, kebun binatang Palestina di jalur Gaza mendapat anggota keluarga baru yaitu 3 anak singa. Namun karena kehidupan di sana sulit, pemilik kebun binatang terpaksa menjual ketiga anak singa ini. Di tengah kabar tentang konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan Israel, ada kabar segar yang datang dan sejenak menghibur warga Palestina di jalur Gaza. Kebun binatang Palestina di jalur Gaza kini memiliki anggota keluarga baru, yaitu 3 ekor bayi singa yang lucu. Bayi-bayi singa sehat dan montok ini dipamerkan di depan pengunjung kebun binatang. Namun sayang, karena keterbatasan biaya, tenaga, serta berada di daerah rawan konflik, sang pemilik kebun binatang Mohamed Joma terpaksa menjual ketiga singa ini. بيع الأسود من الوضع الاقتصادي السيء في الحديقة حتى نقدر نستمر في إعالة باقي الحيوانات. لأن الوضع الاقتصادي سيء جدا. Sudah dipasarkan namun belum ada pembeli bayi singa yang serius.
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok kesejahteraan hewan internasional telah mengevakuasi monyet dan singa dalam kondisi lemah. Organisasi pencinta satwa harus mengevakuasi satwa tersebut karena tempat penampungan satwa dihujani peluru. Ya, perayaan Natal biasanya identik dengan sajian menu ayam kalkun. Nah, di Jember, Jawa Timur, sebuah restoran sajikan menu spesial Natal kalkun goreng sambal saus jamur. Bingung mencari menu yang tepat saat merayakan Natal bersama keluarga? Ada baiknya mencoba menu yang satu ini. Namanya sajian khas kalkun sambal jamur. Bercita rasa kuliner Eropa namun tetap memiliki ciri khas Indonesia, nikmat dan lezat. Menu spesial ini disajikan khusus di restoran Bambu Desa, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Diramu dengan beragam bumbu khas dalam negeri seperti tomat, bawang, dan sayuran segar. Cita rasa andalannya ada pada sambal saus jamur. Disiramkan dalam potongan daging kalkun dan yang pasti sangat menggoda selera. Mungkin untuk orang Indonesia akan lebih awam. Cuma kalau dari segi tekstur rasa hampir mirip, cuma lebih gurih rasanya. Tak heran kentalnya saus jamur berpadu dengan lembutnya kalkun membuat hidangan Natal ini dicintai penikmat kuliner. Dengan harga dan porsi yang cukup untuk merayakan Natal nanti tuh, saya pikir ini pilihan yang tepat gitu. Saya suka dengan jamurnya dan juga sausnya, itu perpaduannya pas. Sajian menu ayam kalkun sambal saus jamur dibanderol Rp125.000. Harga yang cukup terjangkau untuk menikmati kebersamaan saat merayakan Natal bersama keluarga. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Dibalut keberagaman, perayaan Natal di salah satu gereja di Pulau Bali disambut dengan penuh sukacita. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan.
nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Kembali di Net Bali, dibalut keberagaman perayaan Natal di salah satu gereja di Pulau Bali disambut dengan penuh sukacita. Nah, menariknya semua jemaat gereja mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Penuh sukacita dan berbahagia. Ya, inilah yang terlihat dari para jemaat gereja Protestan Bukit Doa yang ada di kawasan Komplek Rumah Ibadah Puja Mandala Bali. Para jemaat yang berasal dari berbagai daerah ini mengikuti setiap rangkaian acara Natal dengan semangat dan antusias. Rata-rata jemaat di gereja ini adalah para perantau yang bekerja di Pulau Dewata. Jadi jangan heran ya kalau jemaat gereja di sini merayakan Natal dengan mengenakan pakaian adat masing-masing daerah. Eits, gak cuma itu aja, mereka juga menampilkan tarian maupun lagu adat masing-masing daerah loh. Seperti penampilan jemaat gereja asal NTT dan Sulawesi ini nih. Menarik kan? Perayaan Natal dengan penuh sukacita seperti ini sudah menjadi agenda rutin yang diselenggarakan di setiap tahunnya. Tema Natal pada tahun ini ialah Nuansa Nusantara. Dengan tema ini diharapkan para jemaat mau untuk senantiasa menjunjung tinggi keberagaman. Maknanya adalah kita membawa gereja kita ini adalah ikut berperan dalam menyatukan bangsa Indonesia melalui suku-suku. Di dalam perbedaannya kita menyatukan kesukuan kita, bahwa kita mempunyai kekuatan melalui suku kita, bahwa dapat menyatukan dari tujuan negara kita adalah negara NKRI yang belakangan ini adalah menjunjung tinggi Pancasila. Itu tujuannya. Untuk memaknai Natal pada pagi ini adalah bahwa kita menjunjung tinggi atas kelahiran Yesus Kristus bahwa sebagai juru selamat kita manusia. Dihadiri sebanyak hampir 1.000 jemaat, pelaksanaan misa Natal juga berlangsung hikmat dan lancar. Para jemaat juga mengaku senang dengan perayaan misa Natal yang dikemas di gereja ini. Kami sangat senang, jadi ada beberapa macam suku yang merupakan kemajemukan dari tempat dari gereja ini, jadi bisa bersatu sebagai lambang dari kesatuan kita umat beragama. Perayaan misa Natal di Bali berlangsung kondusif. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI disiagakan untuk kelancaran acara.
Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Sempat menurun pasca penutupan bandara akibat erupsi Gunung Agung pada libur Natal, jumlah penumpang dan penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai kembali mengalami peningkatan. Meski jumlah kunjungan wisatawan sempat menurun akibat dampak dari erupsi Gunung Agung, namun Bali masih menjadi tujuan favorit wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk menghabiskan hari libur Natal dan Tahun Baru. Angkasa Pura I mencatat jumlah penumpang domestik pada libur Natal mengalami peningkatan. Total sebanyak 59.000 penumpang perharinya datang ke Bali. Jumlah ini meningkat dibanding hari biasa yakni sebanyak 56.000 penumpang. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini penumpang domestik masih mendominasi dengan rasio jumlah penumpang 60% domestik dan 40% internasional. Meski kedatangan penerbangan internasional pada libur Natal dan Tahun Baru ini sudah mengalami peningkatan, namun jumlahnya menurun dibanding tahun 2016. Kalau penerbangan internasional saat ini masih cenderung turun, sampai dengan kemarin bahwa total penumpang kita masih minus 4,5%, minus 4,59% daripada tahun lalu. Memang semata-mata hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu operasional maupun dari travel warning dari beberapa negara terhadap kondisi di Bali. Tapi saya tegaskan bahwa sampai dengan hari ini Bali masih aman, Bali sangat aman, Bali sangat kondusif, tidak ada dampak yang sangat signifikan terhadap adanya aktivitas Gunung Agung. Kemudian juga untuk pergerakan pesawat juga capacity juga sudah mulai membaik, sekitar 80% load factor-nya, dan pergerakan pesawat lebih tinggi, yaitu plus 10,46%. PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai memprediksi jumlah penumpang akan terus meningkat menjelang perayaan Tahun Baru 2018. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Hadirkan suasana Natal Bandara Ngurah Rai diubah dekorasi bandara dengan berbagai ornamen Natal. Tidak hanya dekorasi, Santa Claus juga hadir berikan hadiah Natal kepada penumpang. Seperti inilah suasana perayaan Natal di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Suasana Natal begitu terasa ketika berada di dalam terminal keberangkatan internasional. Pihak manajemen Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai mengubah dekorasi terminal bandara dengan berbagai hiasan bertema Natal. Seperti hiasan gantung berupa kepingan salju, rangkaian daun cemara, tak hanya dekorasi, nyanyian lagu-lagu Natal pun menemani penumpang di ruang tunggu. Kehadiran Santa Claus dan Santa Girl menambah kemeriahan Natal di bandara. Para Santa ini membagikan hadiah Natal kepada sejumlah penumpang. Tidak hanya anak-anak yang mendapat hadiah boneka, penumpang dewasa pun mendapatkan hadiah yang sama dari Santa Claus. Penumpang juga dapat berinteraksi langsung dengan mengikuti permainan menarik seperti Snowy Basketball dan Play with Snowman. Yang tidak kalah menarik adalah diorama Snowy Snowman berukuran besar. Diorama ini pun menarik minat penumpang untuk dijadikan lokasi bersuah foto. Mengusung tema Snowy Christmas, sensasi Natal ini sengaja dihadirkan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali untuk memberikan suasana perayaan Natal kepada seluruh penumpang. Lagi semata-mata kita selalu untuk meningkatkan layanan kita terhadap para penumpang yang akan berangkat dari Bali Airport. Kami memberikan suatu pengalaman yang sangat menarik kepada para penumpang yang akan meninggalkan Bali. Hal ini sudah tahun kelima, dan kami berharap kami akan memberikan terus layanan terbaik untuk para penumpang. Pada libur Natal kali ini, pihak Bandara Angkasa Pura I mencatat sebanyak 8.915 penumpang berangkat melalui Terminal Keberangkatan Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Operasional bandara masih berlangsung normal meski Gunung Agung masih dalam status awas. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, di tengah status awas Gunung Agung, warga Desa Duda Timur, Karangasem menggelar lomba tarik tambang lumpur. Lomba ini sebagai salah satu bentuk kampanye bahwa Bali masih aman dikunjungi. Beginilah keseruan lomba tarik tambang lumpur yang digelar di Desa Duda Timur, Karangasem. Bukan lomba tarik tambang biasa, karena digelar tepat di desa yang sebelumnya ditetapkan dalam kawasan rawan bencana KRB 3 radius 12 km dari puncak Gunung Agung. Lomba tarik tambang lumpur ini adalah kegiatan rutin tiap tahun yang digelar di desa setempat pasca panen padi. Namun lomba tahun ini terbilang istimewa di tengah status awas Gunung Agung.
Warga pun tidak merasa takut dan sangat antusias mengikuti perlombaan ini. Sekali. Ini udah berapa kali Bu ikut? Oh, baru 2 kali ikut. Memang ini acara rutin ya Bu ya? Iya, setiap kali. Lomba tarik tambang lumpur ini sekaligus sebagai salah satu bentuk kampanye bahwa Bali masih aman dikunjungi wisatawan. Pasalnya status awas hanya berlaku pada wilayah yang masuk zona 8 dan 10 km dari puncak Gunung Agung, sehingga di luar radius tersebut dinyatakan masih aman. Awalnya ini kan memang event tahunan ya, setiap hasil panen masyarakat kita, setiap hasil selesai panen, jadi sekalian kita di akhir tahun merayakan kegiatan ulang tahun biasa. Tapi berkaitan sekarang bahwa situasi Gunung Agung yang seperti saat ini ya, ada ketakutan dan lain sebagainya bagi wisatawan, makanya saya ajak bersama-sama menyatakan bahwa kami yang ada di KRB 1, radius 10-12 km masih aman. Dari 78 desa yang ada di Kabupaten Karangasem, 22 diantaranya masuk dalam kawasan zona merah, radius 8 dan 10 km. Warga dari zona tersebut diwajibkan mengungsi selama kondisi Gunung Agung masih dinyatakan awas. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita ikuti berbagai informasi mengenai sepak bola dunia, jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP, siap, 86. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife, hanya di NET. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah mutlak ada. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET.
Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di Net24. Temani istirahat malam Anda bersama Net24, hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Sos sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Ireland. Yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show, hanya di Net. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Di Hari Raya Natal, sejumlah klub sepak bola selalu punya perayaan tersendiri untuk menyambut hari besar ini yang pastinya seru dan unik-unik nih. Nah, seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain yang memberikan kejutan Natal kepada anak-anak. Menjelang Hari Raya Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember hari Senin esok, beberapa kompetisi Liga Eropa tengah memasuki libur kompetisi. Demi menyambut momen Natal, sejumlah klub raksasa dunia juga punya beragam perayaan tersendiri untuk menyambut hari besar ini. Seperti yang dilakukan klub raksasa Jerman Bayern Munchen. Setiap tahunnya di Rotten selalu menyediakan waktu bagi pemainnya untuk berkumpul bersama. Dan tahun ini para pemain Munchen memanfaatkannya dengan membaur bersama anak-anak dari Yayasan Amal untuk menyanyikan lagu Jingle Bell bersama. Selain itu ada hal unik dari perayaan yang mereka usung. Salah satu pemainnya, Frank Ribery, yang beragama muslim pun ikut larut dalam perayaan ini. Bahkan Ribery yang mengenakan topi berbeda dari yang lainnya sangat hafal dengan lagu yang ditulis oleh James Pierpont itu. Sementara dari Italia, klub asal kota Turin Juventus memiliki cara yang tak kalah unik. Para pemainnya seperti Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Medi Benatia, Alexandro, dan Gonzalo Higuain sedang bekerja sama membuat pohon Natal dan menyiapkan kado sebagai hadiah spesial. Meski terlihat bahagia, namun ada perselisihan lucu antara Pjanic dan Sandro. Keduanya justru terlibat cekcok saat menghias pohon Natal yang sedang dibuatnya. Berbeda dengan Juventus, klub asal Perancis Paris Saint-Germain justru merayakan Natal dengan berkunjung ke yayasan anak yang berada di kota Paris. Tak hanya pemain dan jajaran manajemen klub, tapi sang pelatih Unai Emery dan presiden klub Nasser Al-Khelaifi yang beragama muslim juga turut hadir dalam acara ini. Tak lupa para pengawal Parisien juga memberikan hadiah serta kaos PSG yang dibubuhi tanda tangan para pemain yang dikenakan oleh anak-anak. Hampir serupa dengan PSG, klub kaya raya asal Inggris Manchester City menggelar kegiatan peduli sosial dengan berkunjung ke rumah sakit anak untuk memberi kejutan kepada para pasien. Kedatangan pemain The Citizen tentu untuk memberikan hadiah Natal dan memberi semangat kepada anak-anak yang tengah mendapatkan perawatan. Namun bukan para pasien saja yang senang dengan kehadiran para pemain City, tapi para perawat yang bekerja di rumah sakit juga tak kalah antusias untuk berfoto bersama. Pekan ini satu legenda hidup sepak bola dunia, Ricardo Jackson dos Santos Leite atau yang lebih dikenal dengan Kakak, putuskan untuk gantung sepatu. Terkenal sebagai pesepak bola religius, manis dan pahitnya dunia sepak bola udah pernah dirasakan Kakak. Dan berikut rangkuman 17 tahun perjalanan karir Kakak. Obrigado Kakak. Ricardo Jackson dos Santos Leite dikenal sebagai manusia terakhir yang mampu menyandang predikat pesepak bola terbaik dunia sebelum memasuki dekade dominasi dua alien Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tak hanya FIFA World Best Player, tapi Ballon d'Or juga pernah disabet pemain yang akrab disapa Kakak ini 10 tahun silam atau pada tahun 2007 lalu. Kenangan ini menjadi salah satu dekorasi terbaik dalam karir Kakak sebagai pesepak bola profesional selama 17 tahun ini.
dan kini saatnya sang legenda untuk gantung sepatu di usianya yang genap 35 tahun. Pekan ini melalui akun media sosial pribadinya, Kakak mengumumkan untuk meninggalkan dunia yang telah membesarkan namanya. Unggahan foto dengan pose selebrasi ikonik khas Kakak dengan diiringi untaian kata perpisahan menjadi tanda akhir kisah pesepak bola religius ini. Meski tak selalu berjalan mulus, Kakak berhasil membungkus karirnya dengan sederet gelar dan trofi bergengsi. Menilik ke belakang saat dirinya masih berusia 15 tahun, Kakak sudah harus dihadapkan dengan tantangan pertama dalam karir sepak bolanya. Belum tergabung bersama klub profesional, Kakak kecil dianggap terlalu lemah dan rentan cedera. Masa tubuh terlalu kecil sempat urungkan niat Kakak bermain di liga profesional. Namun setelah ikuti saran dokter dan jalani program nutrisi, Kakak sukses menambah masa tubuhnya hingga menjadi proporsional, hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun saja. Tak henti sampai di situ, tahun 2000 Kakak muda sempat mengalami kecelakaan aneh. Setelah jatuh dari kuda dan kepalanya terbentur kolam renang. Imbasnya pesepak bola asal Brazil ini alami patah tulang leher ruas ke-6 yang hampir merenggut karirnya di dunia sepak bola. Namun lagi-lagi kegigihannya untuk kembali merumput jadi kunci kebangkitannya. Serta yang utama, Kakak percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dirinya, dan momen ini jadi kunci sikap religiusnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Mengawali karir profesional di Sao Paulo, Kakak berhasil curi perhatian dunia. Usai comeback dari cedera patah leher, Kakak mendapat jatah promosi ke tim utama Sao Paulo Januari 2001 silam. Bersama Tricolor, Kakak bukukan 59 penampilan dan 23 gol selama 2 musim berkompetisi di Liga Serie A Brasil. Akibat penampilan apik Kakak inilah sejumlah klub-klub Eropa tertarik menggunakan talentanya. Klub asal Italia AC Milan akhirnya memenangkan perburuan jasa pemain bertinggi 186 cm ini. Pertama kali injakan kaki di Eropa musim 2003-2004, karir Kakak langsung meroket. Selama kurang lebih 6 musim, Kakak jadi idola baru tifosi rossoneri. Sosok Kakak sebagai playmaker hampir tak tergantikan di setiap musimnya. Meski banyak pemain datang dan pergi, Kakak tetap jadi pilihan utama sang allenatore Carlo Ancelotti sebagai motor serangan Il Diavolo Rosso. Bersama tim Merah Hitam, sederet prestasi baik individu maupun klub sukses diraihnya. Mulai dari juara Serie A Italia, Liga Champions, hingga Piala Dunia antar klub berhasil diraihnya bersama tim yang bermarkas di San Siro ini. Total dirinya telah menorehkan 307 laga dengan sumbangan 104 gol dan 66 assist di semua kompetisi. Sukses membawa Milan jadi klub papan atas Eropa buat sejumlah klub tertarik membajaknya. Salah satunya tawaran datang dari Manchester City tahun 2008. Peralihan manajemen baru klub yang jatuh ke tangan taipan kaya raya asal Timur Tengah buat Kakak jadi kado pertama bagi The Citizen. Namun tawaran yang disinyalir sebesar 100 juta euro pada saat itu ditolak mentah-mentah agar dia tetap bersama rossoneri. Seiring prestasi Milan yang mulai meredup dan diiringi lilitan hutan klub era Silvio Berlusconi, Kakak akhirnya hijrah ke Real Madrid dengan harga transfer mencapai 65 juta euro pada tahun 2009. Kehadiran Kakak di hadapan publik Bernabeu menyempurnakan proyek kenaman Florentino Perez Los Galacticos di Liga 2, karena ia diboyong bersamaan dengan nama besar lainnya seperti Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, dan Karim Benzema. Ekspektasi besar kehadiran Kakak jauh harapan daripada kenyataan. 4 tahun berkiprah di Bernabeu, Kakak hanya tampil dalam 120 laga dengan catatan 29 gol dan 39 assist. Cedera jadi penghambat karir Kakak bersama El Real. Di sisi lain, ketenaran nama Cristiano Ronaldo juga menutupi nama Kakak di hadapan publik Bernabeu. Melihat minimnya kontribusi Kakak bersama Madrid, tahun 2013 manajemen El Real memulangkannya ke San Siro. Namun hal tersebut tak lantas melecut kembali karirnya. Hanya 1 musim saja bertahan, Kakak akhirnya berlabuh di klub Major League Soccer Orlando City. Dan Orlando pun akhirnya menjadi klub terakhir Kakak setelah mengarungi 3 musim di kompetisi Amerika Serikat. Tak hanya bersama klub, kegemilangan Kakak di level tim nasional pun cukup sempurna. Bermula sejak membela Brazil di kategori usia pada kompetisi FIFA World Youth Championship 2001 silam. Selang beberapa bulan kemudian, ia memulai debutnya di level senior kala debut bersama tim Samba menghadapi Bolivia di laga persahabatan. Ayah 2 orang anak ini pun jadi bagian skuad Brazil yang keluar sebagai kampiun dalam gelaran akbar FIFA World Cup 2002 meski hanya diberi kesempatan tampil selama 25 menit saja. Ini artinya Kakak 1 dari 8 pemain yang sukses memenangkan gelar Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or. Sebuah catatan prestisius karena prestasi ini hanya dimiliki legenda-legenda terbesar dalam jagat sepak bola. Peringai dan persepsi baru sepak bola seperti yang ditawarkan Kakak memang layak dijadikan panutan bagi pesepak bola lain. Sikap santun dan sederhana baik di dalam maupun di luar lapangan, ditambah sifat religius jadi hal yang sulit ditemukan pada diri pesepak bola masa kini.
Ya, sesaat lagi kita ikuti serunya melihat lumba-lumba di Pantai Lovina Buleleng, Bali. Jadi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget, Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Nah. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Kalau kemarin orang-orang menunda kunjungan ke Bali karena erupsi Gunung Agung, tapi liburan kali ini wisatawan sudah ramai loh. Nah, apalagi untuk melihat lumba-lumba di Pantai Lovina. Sambil nunggu lumba-lumba muncul, bisa lihat sunrise dulu. Wih, lincah banget lumba-lumba ini. Jarang-jarang kan lihat lumba-lumba berenang? Eits, jangan sedih. Masih bisa kok melihat hewan mamalia lucu ini. Iya, kita bisa bertemu dengan lumba-lumba 1 mil dari bibir Pantai Lovina Buleleng, Bali. Apalagi kalau ke tengah laut pagi-pagi, wisatawan bisa menikmati cantiknya matahari terbit. Gak perlu khawatir untuk berlibur di Bali. Untuk saat ini, Bali masih aman untuk berlibur. Salah satu alasan pengunjung datang ke Bali karena Presiden sendiri bilang kalau Bali aman. Oh enggak, saya enggak itu kok. Enggak terpengaruh? Enggak, soalnya kan daerah itu masuk Pura Besaki kan jauh dari Denpasar. Iya. Kemarin kan Pak Jokowi ke sini, jadinya Pak Jokowi aman, kita Iya. Walau sempat sepi karena erupsi Gunung Agung, kunjungan wisatawan mulai meningkat sejak sepekan terakhir. Dalam sehari, pemilik kapal bisa mengantar rombongan wisatawan sampai 2 kali. Kalau bulan yang lalu ini ya Pak, ya kalau bulan yang lalu ini sekarang ada peningkatan. Ya banyak juga sekarang ya wisatawan masuk ke Bali, seperti dari Jawa, dari Sumatera, itu. Ada juga dari ya tetangga-tetangga kita di sini juga banyak masuk. Untuk naik kapal dan melihat lumba-lumba, wisatawan hanya perlu bayar Rp60.000. Selfie juga bisa di dermaga cinta ini. Dan jangan lupa sebelum pulang, beli oleh-oleh dulu. Ada ukiran lumba-lumba dan aksesori cantik. Ayo berlibur ke Bali!
Putu Wijana melaporkan untuk NET. Merayakan Natal ada aksi santai yang berseluncur. Kalau di es sih emang udah identik ya, tapi kali ini seluncurnya di ombak alias surfing. Nah, kegiatan ini dilakukan surfer di Florida, Amerika Serikat. Kali ini Santa bukan berseluncur di es dengan keretanya, tapi seluncur bermain ombak alias surfing. Santanya juga nggak cuma satu, tapi ada sekitar 800 Santa yang bermain surfing di pantai Cocoa, Florida, Amerika Serikat. Ini dia perayaan menyambut malam Natal di Central Florida. Acaranya ini sukses memikat penonton hingga 10.000 orang. Di balik kemeriahan, ada misi sosial. Dari penonton yang datang, terkumpul sumbangan $35.000 Amerika Serikat. Dana ini disumbangkan untuk warga yang melawan penyakit kanker dan Museum Surf Florida. Sebenarnya aksi ini bisa memecah rekor Guinness World, kategori berselancar bersamaan pada satu ombak. Berhubung minggu kemarin ombaknya kecil, pemecahan rekor gagal. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk subscribe. Setelah ini kami juga akan memutarkan video klip dari Wira featuring Harmoni Pagi. Band indie bergenre pop ini akan membawakan lagu dengan judul Mulih ke Bali. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, adik di rantauan, beli berdoakan adik, beli berdoa, adik itu setia, beli kal tetap ngantosa. Telung tiban belingan tosang di Bali, beli tak temetimpal sepi. Ingatkan adik tunangan beli, diolas mulai ke Bali. Adik ngorang rindukan beli, selesai. Adik ngorang kangenkan beli, pasti ada saatnya raga